Hai semuanya. Cia, malu. Cia, malu. Jadi malu. Jadi hari ini hari pertama kita bakal trip ke Uluru, tapi kita bakal drive sampai Kuberpedi, stay 1 malam di sana dulu, baru lanjut lagi ke Uluru. Oke, ada beberapa problem pada saat rent mobil, tapi nanti kita ceritain nanti ya. Oke, ikutin terus. Ini cuma demi Instagram ya kita foto ini. Tengah jalan, bukan lagi. Hai semua. Jadi rencananya hari ini. Jadi sekarang kita udah setengah perjalanan menuju Kuberpedi. Kurang lebih setengah perjalanan ada kali ya? Iya. Ya sekitar 400 km lagi. 400 kilo lagi. 400 kilo lagi menuju Kuberpedi. Jadi sekarang jam 5 sore, estimasi nyampe sana sekitar jam 9 malam lah. Gitu. Semoga kita bisa lebih cepat sih, pengen sih lebih cepat capek. Enggak sih. Capek, enggak kenal capek. Cia. Akhirnya setelah driving dari jam 10 ya kita driving ya? No, 10.30 berhenti beberapa kali sampai akhirnya kita nyampe di Kuberpedi jam 11. No, setengah 11. Nah, jadi ada beberapa pengalaman seru nih pada saat dari mulai preparation sampai sekarang kita nyampe Kuberpedi. Jadi dari awal itu waktu pas kita sewa mobil pertama, kita sewa itu dari kayak OTA untuk sewa mobil online dengan harga lebih murah. Jelas jauh lebih murah harganya. Cuman pada saat udah nyampe ke sana, ternyata untuk ke Uluru itu dia minimum rentalnya 7 hari, sedangkan kita cuman hire untuk 4 hari. Jadi dia nggak bisa. Akhirnya kita harus cancel saat itu. Nah, dari situ langsung coba telepon beberapa car rental yang ada di Australia, dan ada salah satu car rental yang memang dia nggak ada minimum hari untuk ke Uluru. Jadi kita lah pakai salah satu dari car rental itu. Nanti link untuk car rentalnya ada di bawah, dan apa nama car rentalnya juga ada di bawah. Nah, yang kedua, anak Dewi gimana tadi? Jadi setelah kita ini tuh si Rifki tuh tough banget, tau gak sih? Dia tuh ngedrive sendiri coba dari Adelaide sampai Kuberpedi coba. Asik. Dan pas udah nyampe sini ternyata gak ada jaringan gak ada internet sama sekali. Jadi kita siap-siap hidup tanpa internet, benar-benar di outback South Australia, betul nggak? Iya. Wih. Dan ada satu lagi cerita yang menarik. Jadi pada saat kita nyampe, ternyata kita mau coba telepon karena nggak ada jaringan, sama sekali kita nggak bisa telepon kan. Nah, untung ada bapak-bapak di convenience store itu bantuin kita, dia ngasih wifi internet connectionnya ke kita untuk ngecek alamatnya di mana. Dan tetap kita nggak bisa telepon kan. Dan dia juga ngebantuin kita untuk telepon, tapi nomor yang ada di booking.com-nya itu nggak bisa dihubungi. Akhirnya, untungnya yang pemilik propertinya dia balas email kita dan bilang bahwa tolong kabari kalau misalnya udah di Shell petrol station, which is tempat bapak itu, convenience store bapak itu. Jadi kita nunggu di situ dan kita reply email, ternyata pemilik propertinya dia balas emailnya cepet. Dan kita nunggu sekitar cuma 2 menit terus dia datang. Jadi beruntung banget saat itu. Nah, sekarang kita room tour tempat tinggal kita saat ini. Yang ada lampunya. Oke, jadi dari luar. Luarnya kotanya kecil, Kuberpedi, dan bener-bener kecil. Tapi cukup oke lah. Di depannya terasnya biasa. Oke.
Terus kita ke dalam. Dalam langsung ini kamar mandi. Kamar mandi ini pertama, kedua. Nah, ini dapurnya. Dapur kita tetap punya Indomie selera aku. Ini langsung ada ruang tengahnya. Dan rencananya besok kita bakal sedikit nyetir keliling Kuberpedi, lihat dulu kotanya kayak gimana. Sekalian kita decide apakah kepulangan kita nanti dari Uluru bakal stay 1 malam lagi di sini atau kita stay di kota lain. Cuman so far besok rencana kita cuma itu dan lanjut driving ke Uluru. So, ikutin terus. Pagi. Jadi hari ini kita lanjut ke Ayers Rock. So, see ya. Sepi banget. Welcome to Kuberpedi. Jadi Kuberpedi itu dulunya adalah tempat tambang opal. Nah, kerennya di sini adalah mungkin karena tempat ini panas kalau misalnya summer dan juga terlalu dingin di saat winter. Jadi tempat-tempat tinggalnya itu mereka di bawah tanah. Jadi kalau misalnya lihat sebelah sana, itu ada gunungan-gunungan itu, di bawahnya itu tanah. Jadi mereka di bawahnya itu rumah. Jadi mereka tinggal di bawah tanah. Jadi kayaknya tuh ada tradisinya kalau road trippers tuh kalau berpapasan dia ngasih tangan. Kita coba ya. Nah, ada mobil di depan tuh. Dia nggak ngasih tangan tuh. Berarti anak baru, yang satu lagi. Satu lagi nih. Oke, kita coba. Dia ngasih. Yeah. Mas, ngapain Mas? Biasa ngopi. Kakinya Kaki gue udah pegel. Aduh. Pegel ya Mas ya? Lumayan, 300 kilo. 300 kilo, ya benar. Akhirnya, sekarang kita udah nyampe di Northern Territory. Jadi ada sedikit cerita menarik tadi pada saat kita jalan dari Kuberpedi ke sini. Oh ya, anyway, tadi perjalanan sekitar 300-an, 400 km driving. Terus tadi pas di jalan ada orang naik sepeda, gak ngerti dari mana mulainya, tapi dia naik sepeda, benar-benar naik sepeda. Kita berpikir bahwa pasti dia sepedahan jauh banget. Kayaknya dari Northern Territory sini pasti dia mau ke South. Kayaknya seperti itu, dan pastinya seperti itu karena dari terlihat dari perlengkapannya dia. Keren banget. Kita sekitar 140 km lagi untuk sampai di Ayers Rock. Dan Ayers Rock-nya udah ada di belakang kita. Mana dia? Ini dia.
Yeay, akhirnya kita udah sampai di Ayers Rock di Uluru. Jadi nama tempatnya adalah Uluru, areanya namanya Uluru Kata Juta National Park. Dan ini Ayers Rock, dan welcome to Kata Juta National Park. Mah, hidup gimana? Tidur sama siapa? Ngapain aja? Hai semuanya. Kenceng banget. Jadi ada beberapa activities yang bisa teman-teman lakuin kalau misalnya teman-teman traveling ke Ayers Rock ini atau ke National Park ini. Salah satunya adalah jalan mengelilingi. Ada beberapa walking trailsnya mereka. Yang paling dekat yang kita bakal coba sekarang namanya Mala Walk. Ya, itu cuma sekitar 1,5 kilo. 1,5 jam gitu. Jadi oke lah, karena kita udah agak sore. Nah, di akhir kita bakal lihat sunset. Begitu. Selain itu juga, kalau misalnya teman-teman juga mau punya waktu lebih lama, teman-teman bisa sepeda di sini. Cycling, kemudian ada Segway tour, terus juga bisa ikut free walking tournya mereka. Itu dimulai setiap jam 10 pagi. Nah, dan cuman kalau teman-teman yang cuma mau menikmati aja pemandangannya, terus mau mengetahui lebih jauh mengenai si Uluru ini, si Ayers Rock ini, teman-teman bisa melihat dan mendapatkan semua informasinya di galerinya mereka yang berada di cultural centernya mereka, begitu. Nah, karena situs ini merupakan situs yang sakral buat orang-orang indigenous people Australia atau yang kita kenal sebagai aborigin, makanya untuk teman-teman harus mematuhi semua aturan yang berlaku di sini. Begitu. Salah satunya adalah, dan yang menjadi isu sekarang adalah jangan memanjat atau climb ke batu itu. Karena pertama, tempat ini merupakan tempat yang sakral. Jadi dengan melakukan hal itu, teman-teman juga sama saja tidak menghormati situs sakralnya mereka. Begitu. Karena bukan waktu yang mudah untuk mendapatkan tanah ini bagi orang aborigin. Mereka membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk mendapatkan kembali haknya mereka dan tanahnya mereka. Gitu. So, be a responsible traveler. Satu lagi, buat teman-teman yang concern mengenai environment, bawa botol minum sendiri. Thank you. Ternyata masih ada beberapa orang yang manjat Ayers Rock ini. Banyak buat lalat. So thank you buat semuanya udah nonton video road trip kali ini. So jangan lupa untuk subscribe dan like videonya. And see you on the next trip.